Oke. Mari Bapak Ibu, kita mulai. Ayo Bu Meme, silakan Bu Meme. Orangnya udah ya? Selamat malam semuanya, Shalom. Selamat malam. PKN 4 ini mengajak kita untuk bertobat dan lebih dekat kepada Allah. Nanti kita akan membahas apa itu bertobat, dan dengan sharing-sharing semoga kita bisa dikuatkan imannya. Dasar Injilnya, tenanglah aku ini, jangan takut. Matius 14 ayat 27. Temanya Yesus sahabat perjalanan kita. Dalam pendalaman kitab suci untuk dewasa lingkungan, pertemuan pertama, Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Pertemuan kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Pertemuan ketiga, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Pertemuan yang keempat kali ini yang akan kita bahas, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Sahabat adalah itu seperti kawan atau teman, orang yang sudah lama kita kenal dan sering berhubungan dalam hal tertentu. Misalnya teman bermain, teman belajar, teman bekerja, dan sebagainya. Orang yang bersama-sama beraktivitas atau berbuat atau sejalan. Jadi kita misalnya teman kerja, ya di tempat kerja selalu bersama-sama, seperti itu contohnya. Tempat bermain, teman bermain, kita bersama, kalau pergi hangout atau apa gitu. Di sini kita akan membahas tentang bertobat. Bertobat itu menyesal dan berniat hendak memperbaiki perbuatan yang salah dan sebagainya. Misalnya sekarang ia sudah kembali kepada Tuhan atau agama di jalan yang benar. Tadinya misalnya itu orang jahat gitu. Jadi dia terus karena bertobat dia akan menjadi lebih baik. Di sini ada pertanyaan, apakah aku merasakan Yesus hadir sebagai sahabat di saat aku berusaha berubah lebih baik atau bertobat? Bertobat lebih disiplin atau berolahraga. Bertobat bisa lebih menghargai waktu bersama keluarga. Bertobat lebih menghargai kesehatan diri. Karena pandemi kali ini, itu kita yang harusnya berolahraga jadi terbatas, bersosialisasi. Jadi terbatas juga berkegiatan. Keterbatasan juga berusaha, kehilangan pekerjaan juga, kehilangan keluarga, terus godaan korupsi. Jadi untuk itu kita harus bertobat untuk belajar bersosmed dengan baik, bertobat untuk menjadi pengusaha yang bijaksana, bertobat untuk beribadah lebih baik. Ini baru rangkumannya, nanti setelah ini baru kita bahas bersama-sama. Kita buka dengan doa pembukaan. Oh, lagu dulu ya, Bu ya. Kita lanjut dengan lagu pembukaan. Sebentar, maaf ya. Oke, lagu pembukaannya. Kami hendak menghadap, dua ya. Kami hendak menghadap tata kerahiman, tempat orang berdosa berolahraga
oleh kasihan. Walau kami durhaka melawan cinta-Mu, namun kami percaya belas kasihan-Mu. Waktu yang Kau berikan tak kami gunakan. Sabda dan teladan-Mu tak kami hiraukan. Telah kami lalaikan tugas kewajiban, mengabaikan bantuan yang Kau sediakan. Walau niat membara menghidupkan cinta, namun pada akhirnya padam tak berdaya. Maka kuatkan hati, terangilah budi, bimbing kami kembali ke jalan-Mu lagi. Kita buka dengan doa pembukaan dengan tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami sabda-Mu yang Engkau sampaikan melalui bacaan dari kitab Wahyu pada pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagi pengalaman agar semangat iman kami dinyalakan kembali di masa yang sulit karena pandemi ini. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan bacaan Injil ya. Bisa tolong Putri bacain, Putri. Bentar. Oke, Bentar. thank you. Ina Injil Yesus Kristus menurut Wahyu. Menurut yang diambil dari kitab Wahyu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dan amin dari Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku nasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian
supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan telanjangmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah Injil Tuhan. Sabda. Oh iya, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Putri. Kita lanjutkan dengan pendalaman dan penjelasan dari teks kitab suci. Ini karena agak banyak, apa kita bagi dua aja, yang ganjil laki-laki, yang genap perempuan ya, biar sambil kita resapi. Ayo Pak, dimulai dari nomor 1 Pak. Kak Juni ganjil Pak. Ya, laki-laki. Siapa aja gitu maksudnya. Ayo. Suster ini ya? Ya, satu. Khusus dari kitab Wahyu ayat ini adalah surat terakhir dari ditujukan Laodikia. Dituliskan dalam surat ini ditulis oleh seorang malaikat atas perintah Yesus sendiri. Yang tertulis dalam Wahyu 1 ayat 8. Yang nomor 2 boleh perempuan siapa aja yang mau, silakan. Lantas dipercaya memiliki 3 gelar, yaitu saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dengan menyebutkan ketiga gelar itu, penulis kitab Wahyu hendak memperlihatkan peran dan posisi Yesus dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia. Dia berdaulat, berkuasa, dan abadi, yang artinya layak untuk didengar dan dipercaya. Gelar tersebut juga menambah keseriusan teguran Yesus bagi umat di Laodikia saat itu, dan juga bagi kita. Bu, hilang Iya. tulisannya. Bentar ya, bentar Bu ya. Oke. Aku bacain aja ya. Dalam setiap surat di kitab Wahyu, atau tunggu Ibu deh. Lagi ya. Mati ya. Baik dan. Malam Pak Ronto. Udah. Udah. Nomor 3 ya. Iya.
Boleh Bapak-Bapak salah satu. Dalam setiap surat di kitab Wahyu, hampir selalu segala macam cacat dan dipaparkan segala macam cacat dan kekurangan dalam sikap dan tindakan jemaat, keberhalaan, gaya hidup, kompromis, dan oportunis yang jauh dari ideal sebagai orang Kristen. Tujuan utama surat ini membangun kembali kehidupan spiritual dan moral yang semakin terpengaruhi oleh kondisi dunia, pemahaman yang salah, egois, radikalis, hukum rimba, konsumerisme, dan lain-lain, atau kerusakan dunia. Yang cowok terserah siapa, Larsen atau siapa, Pak Ronald? Kota Laodikia yang saat pemerintahan Romawi adalah kota yang sibuk, kaya, strategis, dan sebagai pusat ekonomi, yaitu produsen wol, pengekspor minyak, parfum, pusat keuangan, pusat ilmu kesehatan mata, sarana hiburan dan olahraga, perbelanjaan megah. Penduduk makmur dan bangga akan kotanya. Banyak patung-patung dewa Yunani, sebagai contoh dewa Zeus yang dianggap sebagai pelindung. Rita, boleh? Tulisannya agak kecil, Ki. Oh iya, Nggak apa-apa ya, lama ya? nggak apa-apa. Nomor 6 ya, Ci? Iya. Mereka semua tercukupi. Warga kota Laodikia merasa diri mampu mencukupi segalanya. Makin mempengaruhi hidup rohani orang Kristen. Dijalani dengan banyak kompromi, pembenaran menurut kenyamanan hati sendiri. Umat Kristen tidak serius dan disiplin dalam kehidupan kristianinya, bagaikan air yang suam-suam kuku, yang membuat perut tidak serius dan disiplin dalam kehidupan kristianinya. Aduh, sorry. Habis ini sih didorong, nggak ketemu lagi. Yang membuat perut tidak nyaman, menggambarkan Allah mual dan memuntahkannya di Wahyu 3 ayat 16. Ini Ronald. Tuhan tetap mengasihi dengan memberikan jalan untuk berbalik, bertobat sebelum terlambat, bahwa harapan dan kesadaran tetap ada jika tetap setia pada ajaran Kristus. Wahyu 3 ayat 21. Aku balik ke depan dulu yang tadi, yang ada tulisan bertobat, lebih disiplin, berolahraga kayak gitu. Di situ aku bahas sedikit doang ya. Di situ bertobat itu bisa dengan melalui kita mendapat pencobaan gitu. Ada orang yang dengan dapat cobaan dia baru dekat sama Tuhan, itu juga bisa disebut dengan bertobat gitu. Atau dia bisa dengan ikut kegiatan-kegiatan gereja gitu, dari orang-orang nakal yang seperti yang Laodikia ini kan, mereka itu menyembah berhala, itu menyembah patung-patung. Terus di sana itu kotanya kota sibuk, kota ramai sekali gitu, sampai mereka itu sepertinya lebih mementingkan duniawi daripada rohani mereka. Contohnya seperti itu. Jadi dengan begitu mereka harus bertobat. Tuhan kan ada bilang di Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi, kalau kita bertobat,
Seperti misalnya kita dapat pencobaan, terus kita bertobat dekat dengan Tuhan, kita percaya Tuhan itu adalah penolong kita gitu. Atau juga ikut kegiatan gereja, misalnya juga dengar kesaksian di PD gitu. Seperti contohnya saya, dulu saya orangnya agak egois gitu kan. Tapi dengar sering ke PD terus iman saya terbangun gitu loh. Jadi mulai di situ terkikis sedikit demi sedikit gitu, keegoisan saya gitu. Atau saya kesel sama orang nih gitu. Dengan saya bertobat, saya dekat dengan Tuhan, jadi ada aja gitu loh yang misalnya di dalam diri saya itu ada kayak, gak usah ladenin gitu. Udah biarin aja. Jadi agak sedikit cuek untuk meredam kemarahan saya gitu. Juga sering dengar khotbah-khotbah Romo gitu loh. Kan sekarang apalagi zamannya online, seperti di sini ditulis karena pandemi COVID-19, keterbatasan sosial gitu kan. Kita mau orang nggak berani gitu kan, kita mau berkunjung ke rumah orang nggak boleh juga ya kan, takutnya orang itu yang takut sama kita gitu loh, kita OTG atau apa. Kita mau ke rumah sakit nengokin juga nggak boleh gitu. Jadi dengan pandemi ini kita benar-benar terbatas banget deh untuk ruang geraknya gitu. Terus udah itu dengan baca renungan harian itu juga bagus buat menumbuhkan iman kita gitu. Jadi kalau kita di sini bertobat itu kita bisa dapat dari segala macam. Jadi nggak bisa orang bilang aku nggak bisa bertobat gitu. Aku berbuat maksudnya dia berbuat jahat terus gitu. Itu tidak bisa gitu loh. Itu sebenarnya dari diri kita sendiri mau apa enggak gitu untuk kita berubah gitu loh. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, mau ditolong Tuhan terus, kita harus berubah ya dengan seperti kita mendekatkan diri dengan Tuhan, membaca renungan-renungan harian, yang terutama membaca kitab suci. Terus di masa pandemi ini kebanyakan sih sekarang ini ya, aku lihat ya, banyak orang yang mulai bertobat gitu. Karena apa? Mereka biasanya kan sibuk kerja. Sekarang kan kerjanya di rumah. Jadi itu pada online gitu loh, pada Zoom seperti kita ini gitu. Itu banyak gitu loh. Jadi mereka punya waktu lah istilahnya. Terus teman-teman saya juga mulai yang biasanya pada sibuk bekerja, sibuk bersosialisasi, sekarang pada sibuk ngomonginnya di pandemi ini, bisa ikut ini loh gitu, PD ini, atau ikut pencurahan roh, atau ikut adorasi seperti di Lembah Karmel kan ada setiap hari Selasa dan Kamis gitu. Jadi mereka jadi aktif ikut gitu loh. Jadi kita kalau lihat positifnya, pandemi itu bagus juga gitu. Kita bisa dekat dengan anak-anak, dengan suami, pakai keluarga gitu loh. Memang ada buruknya juga, tapi kita lihat dari positifnya. Kan di sini Tuhan bilang kan bahwa barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi seperti itu, kalau kita memang mau dekat dengan Tuhan, mau memuji dan memuliakan Tuhan, terutama biasanya aku ikut, kayak misalnya ikut saat teduh, gitu. Itu kita betul-betul bisa dekat dengan Tuhan gitu, bisa berefleksi dengan Tuhan gitu, bereaksi sama Tuhan gitu loh. Jadi itu contoh-contoh untuk supaya kita bertobat. Ada juga sih kalau misal di masa pandemi ini biasanya orang jadi di dalam rumah sering bersama-sama jadi berantem, itu banyak juga gitu. Cuma kita sebagai orang Katolik, sebagai orang yang beragama, kita harus lihat positifnya gitu. Kita disuruh Tuhan ini
kena pandemi gini harus bersama-sama untuk supaya kita saling berbagi gitu, saling mengerti. Oh dia sibuk, oh dia di rumah begini ya, istri saya sibuk ya. Berarti suaminya harus bantuin, maksudnya itu, atau anak-anak juga bantuin mamahnya gitu, beresin rumah seperti itu harusnya. Kita lanjut ke sharing ya Bu, dan aksi nyata ya Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak yang tentang tadi? Pak Ruanto atau mau nambahin? Atau Pak Iwan atau Ronald atau siapapun boleh nambahin. Ada yang mau nambahin? Pak Ruanto mau ngomong tuh, tapi itunya suruh nyalain, Mei. Oh, mute ya? Oh, Pak, masih di mute, Pak. Yang mau nambahin silakan sebelum kita ke sharing dan aksi nyata. Pak Ruanto atau Pak Ruanto mau nambahin? Ini suaranya dengeran nggak? Udah Pak, udah kedengeran Pak. Sip, Pak. Udah ya? Udah. Saya nambah dikit atau menanggapin. Seperti tadi jelaskan Bu Meme bahwa masa pandemi ini memang betul-betul bisa ada dampak positif dan negatifnya juga. Dampak positifnya jelas tadi, udah jelas yang Bu Meme, bagus sekali ya, yang bisa merubah orang jadi bertobat. Memang benar ya, masa pandemi ini segi positifnya itu banyak orang sekarang bertobat. Apa itu bertobat sih? Bertobat adalah ya lahir kembali artinya. Lahir kembali itu ya itulah yang tadinya nggak taat jadi taat, yang tadi jahat jadi nggak jahat, lahir kembali ya ini tobat ya, tobat. Dan menurut Bu Mimi memang ya pertobatan bisa dilalui dengan banyak jalan. Iya. Seperti mungkin saya sekarang sekalian aja nih. Memang ya benar juga sih, pertobatan bisa dilakukan dengan banyak cara. Kalau saya jelas dulu waktu bertobat itu ikut Yesus ya, karena hidup saya dulu waktu sebelum masuk Katolik memang agak apa ya, seperti nggak ada dekat dengan Tuhan itu loh. Setelah saya mengalami kecelakaan yang hampir merenggut nyawa saya selama 1 minggu nggak sadar loh, di rumah sakit itu. Dari itu saya menyadari bahwa saya banyak dosa, tapi nggak perlu saya ceritakan dosa saya lah, banyak sekali dosa. Ya itulah saya bertobat ya, artinya saya masuk Katolik tahun 85. Itulah ya. Jadi pertobatan itu adalah karena bisa dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang mungkin kelihatan kita lah seperti Bu bilang tadi. Bisa terjadi karena pengalaman hidup yang sangat drastis ya loh. Saya kata drastis kenapa? Memang ya dulu itu hampir saya diperamkan nggak hidup loh, karena udah seminggu nggak sadar loh. Ya puji Tuhan ya, mungkin Allah masih mengadili saya untuk bertobat. Makanya sejak itulah saya bertobat. Kalau dulu saya suka marah-marah, suka apa ya, suka ngeyel, suka mau menang sendiri. Sekarang jadi banyak berubah karena itu pertobatan.
Jadi ya gitulah, namanya juga pertobatan adalah sesuatu hal yang menuju kebaikan. Kalau kita yang bertobat berarti kita merubah sikap kita yang dulunya jahat jadi nggak jahat, yang dulunya suka iri jadi nggak iri. Kira-kira begitulah pertobatan. Jadi untuk kita semua masa pandemi ini ya, bahwa kita dalam pertobatan. Saya terus terang aja ya, setelah orang bakti, saya itu betul-betul terjun dalam hal kerohanian. Seperti masa pandemi pagi-pagi saya ikut misa online tuh. Karena pertama kali itu saya ikut misa online yang dari Malang. Setelah Malang itu setengah 6. Habis itu ikut ke Santo Petrus Bandung. Kalau pertama saya ikut itu pada saya full ikut. Tapi yang kedua saya paling dengan humilinya doang. Seperti Santo Petrus Bandung. Setelah itu Samadhi. Kalau ada waktu saya ikutin. Itulah. Jadi kadang-kadang saya mikir nih ya, kayaknya hidup ini memang umur itu sebenarnya nggak pendek sekali itu loh. Sekarang usia 65 tahun. Kita matiin aja ya. Kita merasakan bahwa seolah itu hari kematian datang besok. Makanya dari itulah kita selalu untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Artinya sebisa mungkin tidak menyakitin keluarga. Terutama ya keluarga lah. Mungkin kalau cerita tentang dengan mami itu orangnya juga agak kadang-kadang agak ini ya cepat amarah gitu. Tapi saya mikir sekarang banyak bersabar. Mami ngomong bilang apa aja saya tetap nggak boleh bantah loh. Kalau jawab bantah itu apa ya jawab lah. Kalau saya jawab itu nanti jadi rame. Mendingan saya itu saya perlu terima karena apa? Itu saya anggap sebagai salib. Saya begitulah, bisa menahan sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Jadi kalau tadinya suka ngotot, jadi ngalah. Tadinya suka nggak mau ngalah, jadi mau ngalah. Terus terang mungkin Mbak Fiseran juga banyak mikir kali. Mungkin saya sudah lain, dan setelah itu juga Mami banyak berubah karena saya itu nggak banyak ngotot. Pada waktu saya ngotot tuh Mami juga sama-sama gitulah. Tapi setelah saya banyak ngalah, artinya ngalah itu saya betul-betul anggap suatu salib saya yang harus saya panggul, saya angkat sendiri supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam keluarga. Itulah jadi sekali lagi ini mungkin dalam masa pandemik ini mudah-mudahan pertemuan PKSN yang keempat ini akan membawa kita menjadi suatu pertobatan yang betul-betul pertobatan sejati. Makasih ya. Makasih Pak Ruanto. Ada lagi yang mau nambahin? Kalau nggak ada kita lanjut, Bu. Iya, saya kalau boleh saya tambahin sedikit. Boleh banget, Ronald. Ya. Pertama, dalam kitab Wahyu ini benar-benar sangat sulit untuk dipahami secara seperti kitab-kitab yang lainnya. Karena memang bahasanya juga ditulis dalam dengan istilah-istilah hiasan. Nah, setelah dengan adanya teks ini yang disusun oleh Pak Iwan, saya banyak melihat bahwa memang kitab Wahyu itu
benar-benar berbeda dengan kitab sebelumnya atau kitab yang ada di depan. Karena ini kitab Wahyu adalah yang paling terakhir dari kitab suci. Misalnya diangkat di sini jemaat Laodikia. Padahal jemaat Laodikia itu adalah kota yang sangat kaya raya. Itu di dalam bahasa pengertiannya. Ya, di mana pusat kota yang besar, industrinya sangat canggih, dan pengekspor wool, memiliki sekolah-sekolah kedokteran dan pabrik-pabrik obat-obatan yang sangat luar biasa situnya. Nah, kita juga menemukan istilah-istilah yang lain seperti sang amin. Terus terang sih pertamanya saya nggak tahu apa itu namanya sang amin. Lalu didefinisikan di dalam itu bahwa sang amin itu adalah Yesus sendiri. Adalah Yesus sendiri. Artinya saksi yang setia dan benar. Jadi dia yang paling benar. Itu permulaannya. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku adalah Alfa dan Omega. Itu awal dan akhir. Di situ juga Yesus menegakkan dirinya sebagai afirmasi dari kebenaran Allah. Nah, di situ saya tidak pahami apa itu afirmasi. Setelah melihat afirmasi itu artinya Yesus menegakkan dirinya sebagai afirmasi dari kebenaran Allah. Maksudnya penegasan hal yang positif dari Yesus, menyatakan bahwa Yesus adalah afirmasi dari kebenaran Allah. Situ juga istilahnya suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Jadi bagaimana maksudnya? Setelah mendengarkan atau membaca dari teks ini, di situ bahwa ini maksudnya suam-suam kuku itu hal yang ada di persimpangan, sangat tidak jelas apa itu positif atau negatif. Yang jelasnya enggak ada artinya, enggak berarti. Suam-suam kuku, tidak di sini katakan tidak panas dan tidak dingin. Itulah sikap daripada umat di Laodikia. Meskipun kaya, mempunyai permasalahan, ada juga permasalahannya, yaitu kekurangan air. Selanjutnya, mentalitas hidup rohani yang mudah terombang-ambing. Kita dengarkan kata emas. Apa itu kata emas? Situ nasihat Kristus dalam menggunakan kata hiasan emas. Tuhan menasihatkan kepada jemaat Laodikia untuk kembali kepadanya yang merupakan kekayaan sejati. Jadi kekayaannya begitu banyak, tetapi malah disuruh berbalik untuk memperoleh kekayaan yang sejati. Pakaian putih. Jemaat dihimbau untuk tidak pakaian putih. Jemaat dihimbau untuk tidak dalam kesucian dihimbau untuk hidup dalam kesucian dan pertobatan yang secara total. Minyak untuk pelumas kesehatan mata agar dicurahkan kehidupan rohaninya dari dunia yang dipenuhi oleh kegelapan dan ketidakpedulian. Ya, itu aja sih yang saya tambahan dari kitab ini. Terima kasih. Ronald. Aku mau tambahin yang tadi bagaikan air yang suam-suam kuku tuh biasanya iman kita yang turun naik seperti itu. Jadi kadang-kadang lagi gimana biasa tergoda atau apa yang tadi mau ke gereja, aduh jadi males gitu. Terus kadang-kadang juga ya itulah bahwa manusia itu kan tidak sempurna, tapi kita berusaha mencoba untuk menjadi sempurna gitu. Biasanya seperti yang tadi saya bilang, kalau kita ingin sempurna itu dengan
baca renungan setiap hari, itu kita akan dikuatkan gitu, kayak orang disirami, dengar ceramah, ikut adorasi gitu. Banyak deh di YouTube sekarang apa gitu. Jadi kita mencari Tuhan. Jadi bukan mencari harta dunia seperti di di Laodikia itu gitu loh. Jadi kita juga tidak boleh menjadi Kristen yang suam-suam kuku itu gitu, bahwa kita harus tetap terus gitu mencari Tuhan gitu. Walaupun memang di kehidupan kita tidak luput ya, harus mencari rezeki gitu kan untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita gitu. Tapi kita ada bagi waktu untuk mencari Tuhan itu sih. Misalnya di hari Minggu Tuhan memberikan waktu hari ke-7 untuk kita beristirahat, kita ya ke gereja gitu. Zaman begini pandemi, kita ya harus online gitu loh. Jangan males bisa gitu dengan alasan males lah gitu online gitu. Itu nggak boleh gitu. Itu pun seperti suam-suam kuku, nanti Allah akan mual dan memuntahkannya, maksudnya seperti itu. Ada lagi? Atau Tante Ika? Oh, saya dikit Bu ya. Boleh. Jadi saya tadi lab itu dari handphone saya itu sinyalnya lagi kurang bagus, anak-anak juga lagi pakai handphone semua, jadi kayaknya tarikannya jadi kuat. Jadi berdua nih yang Bu Lia. Gak apa-apa Pak. Iya, malam ini untuk sahabat bagi mereka yang bertobat. Memang kalau saya sendiri sih selama pandemi ini memang bertobatnya itu sangat kurang sekali ya. Sangat-sangat saya itu kurang sekali. Kalau hari Minggu pun kayak gitu, ibaratnya setiap hari Minggu saya ikut misa ini, misa online. Tapi baru 10 menit saya udah ngantuk banget. Ngantuk banget saya. Setiap misa online itu saya ngantuk banget. Tahu kenapa? Padahal kalau misa offline itu saya nggak pernah ngantuk. Kadang-kadang 1,5 jam di gereja, saya rasa justru kadang-kadang saya masih kurang ya. Perasaan saya masih kurang. Nggak pernah saya ngantuk kalau di gereja, nggak pernah. Tapi selama misa online ini gue ngantuk banget. Ngantuk. Tiap minggu gitu ngantuk. Saya sama Vincent tuh berdua. Kalau Bu Erma sama Bu Sibona sih enggak. Saya sama Vincent langsung ngantuk, kami berdua tuh. Vincent ngantuk, saya ngantuk. Itulah yang bertobat itu. Jadi saya juga kadang-kadang bingung gimana ini supaya caranya enggak ini ngantuk. Tapi sih ya mungkin ke depan kalau bisa sih ikut misa offline. Misa offline. Udah ada Pak. Ya? Udah ada, mulai udah ada offline. Iya, sama mungkin rencana mau ikut misa misa offline. Karena saya sendiri saya rasakan kalau udah misa, kadang-kadang Bu Lia juga ngajak misa jam 6 itu kan dari SMI. Gue ngantuk banget misa Romo Bono. Belum 10 menit udah ngantuk banget saya. Tahu kenapa? Heran. Karena saya anggap kalau online itu saya pikir kayak saya merasa gimana ya, otak saya itu kayak merasa saya dibodohin. Masa gua bisa kayak gini gitu. Iya. Merasa di otak saya itu, aduh, saya kok merasa kok doa kayak gini sih, layar ngelihat gitu. Jadi pertama nih saya mungkin kayak gitu. Jadi ya bertobatnya saya itu ya mungkin itulah yang perlu perenungan untuk saya. Untuk ini dari kayak jemaat yang di Laodikia itu ya mereka istilahnya pamer kekayaan, tidak pernah merendahkan diri. Jadi mungkin saya juga seperti itu. Waduh, ini online kok bisa kok online sih, apa yang mau dilihat nih, layar yang dilihat, TV, laptop yang dilihat gimana sih gitu. Jadi ya itulah butuh pertobatan. Mudah-mudahan hari ke depan bisa ikut misa offline. Saya mau punya rencana mau daftar ikut misa online aja udah. Terima kasih. Lanjut yang lain. Terima kasih Pak. Ini secara tidak langsung kita udah lanjut ke pertanyaan reflektif ya.
secara tidak langsung ya, seperti yang tadi yang suam-suam kuku yang seperti Ronald bilang, di situ udah kebahas gitu di keempat gitu. Boleh lanjut yang refleksi, Bu. Sekarang Larsen yang pegang. Sen, Oh. next. Ya. Sorry, Larsen, Iya. sorry. Oke. Thank you, Larsen. Lagunya Sen. Oh, lagu. Oke. Ya, oke. Ya. Sesuai urutannya tadi, sekarang kita bernyanyi dulu. Firman Allah, 2 ya. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu, Tuhan atas firman-Mu. Pujian bagimu, Tuhan atas firman-Mu. Firman Allah kebenaran menyinari yang gelap. Bila tidak diamalkan, sia-sia jadinya. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Terima kasih, Bu Lia. Kita masuk ke bagian pertanyaan reflektif. Tapi di situ ada gambar Yesus yang pertama ya, Yesus menegur agar kita memahami. Gambar yang kedua, bukalah hatimu dan biarkan dia masuk. Yesus mengetuk agar kita membukakan. Itu seperti yang tadi saya bilang. Jadi dari diri kita sendiri. Terus Yesus bicara atau bersabda agar kita mendengar. Seperti yang tadi udah saya kupas, bahwa dengan Yesus menegur itu biasa mengalami pencobaan. Gitu yang tadi saya bahas dari depan. Dengan mengalami pencobaan kita baru bisa bertobat, datang sendiri kepada Tuhan. Nah, datang sendiri kepada Tuhan itu Tuhan akan membukakan pintu. Seperti yang tadi di ayat Wahyu 3 ayat 20 itu. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi Tuhan mau kita membuka hati kita untuk dekat kepada Tuhan seperti yang saya bahas tadi dengan membaca renungan dan membaca kitab suci, kita beradorasi, kita misa, gitu banyak deh gitu. Sebenarnya banyak untuk mendekatkan diri dengan Tuhan itu banyak banget. Terutama kita berdekatan dulu dengan keluarga. Gitu loh. Jadi kita suami istri harus rukun, sama anak-anak juga, sama mertua, mantu gitu, seperti itu. Itu dengan sekeliling kita, tetangga atau teman-teman, kalau kita sudah punya hati yang baik, itu pasti Tuhan melihat gitu loh. Dan itu dengan tidak sengaja kita pasti diberkati dia gitu. Diberkati dengan kebaikan-kebaikan yang akan kita dapat gitu melalui orang-orang di sekeliling kita. Nah, terus kita lanjut dengan yang Yesus dari situ, terus Yesus pasti akan bersabda kepada kita melalui renungan-renungan, melalui sabda yang kita dengarkan, melalui khotbahnya Romo atau apa. Biasanya gini, sering kita, misalnya kita ada perkara ini nih gitu. Totonya renungannya besoknya seperti ini gitu. Itu sering banget gitu. Itu berarti Tuhan
bersabda, berbicara kepada kita gitu loh. Biasanya seperti itu, atau pokoknya paling sering seperti itu deh. Teman-teman saya suka bilang, aduh gitu, kemarin kok punya masalah ini, pas buka Alkitab hari ini bacaannya seperti ini, seperti Tuhan menegur saya gitu, dan atau memberikan saya jalan keluar melalui Alkitab itu. Nah, di sini kan ada pertanyaan reflektif. Yang mau di sini boleh fasilitator mencatat poin-poin. Gini, pilihlah gambar yang dirasa paling berkenan di hatimu. Jadi boleh umat memilih gambar yang berkenan di hati kalian masing-masing, gitu kan? Atau dari pertanyaan reflektifnya juga boleh diungkapkan, gitu. Siapa yang mau? Silakan. Yang A dulu. Tes. Suara Dengar Pak. Suara saya kedengeran nggak ya? Dengar Pak. Ya. Ya. Ya, jadi teman-teman semua, ini 3 gambar ini waktu saya coba menyusunnya, ini saya melihat yang kutipan dari Wahyu 3 ayat 20. Ya. Jadi isinya itu, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan pintunya, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi di sini dasarnya ingin mengajak kita semua untuk melihat. Melihat bukan hanya dari mata, tapi juga dari mata batin juga melihat. Nah, kalau saya pribadi dalam 3 gambar ini, di mana sih Tuhan itu menegur saya? Yang pertama, Yesus menegur bisa dari pengalaman hidup. Kedua, Yesus mengetuk juga, kayak istilahnya membuat kita untuk action gitu. Jadi Yesus mengetuk, action kita apa nih? Kita mau cuekin atau kita mau bukain pintunya? Terus yang ketiga, Yesus berbicara. Yang tadi bilang, jika kita sering baca bacaan harian tiap pagi, nah itu sebenarnya waktu kita mendengar bekal kita apa hari itu untuk kita menjalani hidup. Pertanyaan, problem yang dihadapi oleh jemaat yang aku alami. Kota Laodikia itu kan memang menggambarkan suatu kondisi yang serba kecukupan. Semua tidak berkekurangan. Orang taunya enak. Ya mungkin kalau kita merasa ekonomi cukup, itu kita mudah untuk untuk bilang itu gampang. Tapi untuk orang-orang yang mungkin pas-pasan atau ya memang harus kerja ekstra, ya itu adalah suatu perjuangan yang hebat juga. Saya pun menyadari juga waktu saya kerja memang pekerjaan itu yang menuntut suatu pengorbanan yang lebih. Kadang pengorbanan waktu, pulang malam, pergi pagi, pengorbanan konsentrasi, pikiran. Kalau ada orang bilang, aduh kerjaan nggak usah dipikirin, nah, itu bohong. Setiap kita bekerja atau kita menjalani hidup, pasti kita mikir kan. Apalagi dengan banyak tekanan di dalam pekerjaan dan sebagainya, itu semua pasti kan menguras energi. Ya sebagai karyawan ya memang ya hidup kita itu ya bisa
kita seenaknya, pasti kan ada aturan atau bos pengen begini, bos pengen begitu. Namanya juga kita karyawan gitu. Jadi ya pintar-pintar kita untuk menyikapi itu semua. Pintar-pintar kita untuk bagi waktu. Sampai akhirnya mungkin karena pola hidup, pola pikir, pola gerak saya yang kacau, ya saya akhirnya mengalami lah gangguan jantung yang saya cerita sekarang. Ya mungkin itu adalah konteks nomor 1. Tuhan menegur. Tuhan, kamu selama ini kurang sehat, kurang benar hidupmu, pola makannya kacau dan sebagainya. Nah, tadi yang diulas di mendengar bacaan itu juga kan kita mendengar ulasan bahwa sering manusia itu berkompromi lah. Aduh nggak apa-apa lah, ntar juga kita bisa tunda dulu, nanti baru kita lakukan. Jadi kita berkompromi ya untuk kenyamanan kita sendiri sebenarnya. Kayak kemarin saya kalau makan juga nggak terkontrol, padahal makanan itu ya banyak kolesterol ya. Atau mungkin juga karena pola gerak saya juga nggak sempat olahraga, ya itulah sehingga terjadilah resiko-resiko kesehatan. Kadang juga dalam menjalani kita harus atur pola makan, kadang saya juga berkompromi juga. Terus cobain sedikit lah, nggak apa-apa lah. Walaupun sebenarnya saya udah harus jangan makan itu. Jadi dalam BKSN keempat ini ya saya kembali diingatkan. Karena kamu ini sedang dalam sebuah pertandingan kehidupan. Kamu mampu atau tidak. Seperti yang tadi dibacakan apa tuh? Di ayat keberapa tadi ya? Pokoknya yang menjadi pemenang itu loh. Nah, barang siapa menang, ia akan dudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtamu. Barang siapa menang, ya menang dalam arti ya dalam hal ini mampu menguasai diri, mampu disiplin, mampu mengatur waktu dengan baik. Nah, itu semua itu jadi ayat-ayat yang di dalam Wahyu ini secara tegas sebenarnya mengingatkan kita, mengingatkan saya gitu ya. Manusia jangan kompromi, yang penting kamu nyaman, A+ atau B- gitu, nggak bisa abu-abu. Nah Tuhan kan juga di ayat yang lain kan juga bilang kalau untuk manusia-manusia yang udah tertutup hatinya ya Tuhan juga nggak bisa berbuat apa-apa. Karena memang Tuhan itu memberikan kebebasan sebenarnya buat manusia. Kamu menentukan kemana nih, ke kiri atau ke kanan gitu. Kan orang nggak bisa kalau mau menjalani suatu tujuan, dia harus memilih ini di persimpangan jalan kan, mau ke kiri atau mau ke kanan gitu. Nggak bisa milih dua-duanya, sehingga kan kalau milih dua-duanya gimana, mesti dibelah dong badan kita gitu. Nah Yesus mau, saya pribadi tuh, oke kamu mau sehat nih, ya udah jalanin dengan disiplin. Jadi ayat ini pun bagi saya pribadi itu lebih untuk menegur supaya jangan berkompromi untuk kenyamanan. Kita harus berjuang
pilih A atau B. Pilihan yang memang harus tegas. Saya rasa sih itu saja sharing dari saya. Jadi ya dorongan saya untuk 1 minggu ke depan, ya saya akan coba untuk disiplin untuk membuat diri saya itu lebih sehat. Itu saja teman-teman. Terima kasih Pak Iwan, sharingnya bagus untuk menguatkan kita semua juga, untuk kita sadar bahwa ya kita dengan pola hidup ya berarti ya Pak ya gitu. Kita harus merubah itu semua untuk jadi lebih baik. Ada lagi yang lain? Di pertanyaan reflektif tuh ada banyak. Boleh dipilih salah satunya. Silakan. Ayo Rina, Larsen, ada siapa aja nih? Si Yuli ya. Maria, kita, ayo. Iya, saya mau sedikit ini artinya gagasan atau bahasan yang saya dapat dari pembahasan kita pada malam ini dari Kitab Wahyu. Ini yang disoroti kan ini adalah orang kaya atau kekayaan atau kemakmuran. Nah, sebenarnya sih pendapat saya begini, kalau kita memang tidak punya apa-apa, kan ini seakan-akan orang kaya menjadi sorotan. Nah, terus kalau kita tahu kita ini ada orang miskin, sebenarnya sih kita bisa apa? Kita mau beli rumah, kalau kita nggak punya duit, nggak bisa. Kita mau juga beli kendaraan, kalau kita nggak punya duit, nggak bisa. Jadi menurut saya sih pusatnya itu adalah intinya itu adalah memiliki uang yang sebanyak-banyaknya tidak masalah, atau mencari uang sebanyak-banyaknya itu tidak masalah. Karena apa? Sekarang ini uang itu sangat segalanya akan dijangkau yang bisa didapatkan kalau kita punya uang. Nah, dikaitkan dengan apa? Kepemilikan atau kekayaan dari kita punya apa-apa. Itu kan sebenarnya sih semuanya itu kan kita kan tidak pernah merasa bahwa itu adalah untuk memperkaya diri saya sendiri. Ya, intinya seperti itu, bahwa kekayaan yang kita peroleh atau apapun yang menjadi harta kita itu bukan menjadi untuk memperkaya diri sendiri. Contohnya, kalau orang memiliki uang yang banyak, baru sumbangannya juga gede, kan itu kan udah bagus. Semakin kaya orang, semakin imannya akan besar, kan itu lebih bagus menurut saya. Terus semakin nilai sosialnya, semakin kaya orang, semakin nilai sosialnya bagus, itu kan lebih bagus lagi. Jadi menurut saya sih sebenarnya harus diartikan itu kekayaan yang untuk memperkaya diri sendiri, itu yang menjadi menurut saya itu yang akan menjadi sorotan dalam pembahasan ini. Misalnya mengapa mengangkat umat di Laodikia, karena umat Laodikia itu memiliki segalanya, baik di
teknologi, kekayaan, emas dan sebagainya, obat-obatan, juga ilmunya sangat tinggi, tetapi tidak dibarengi dengan iman atau kasih. apa sih? Ya, nilai sosialnya juga itu rendah. Maksudnya ya siapa lo, siapa aku, begitu. Nah, itu kenapa diangkat seperti itu supaya bisa lebih berinteraksi dengan mungkin negara-negara lain, bisa bantu negara-negara lain yang lebih berkekurangan kalau negara maju. Saya pikir intinya sih seperti itu menurut saya. Jadi sebenarnya bukan karena disoroti dari kekayaannya orang itu, tetapi karena caranya mungkin menggunakan atau mendapatkan kekayaan itu istilahnya hanya untuk menumpuk kekayaan itu sendiri. Ada intinya tadi kita bahas bahwa akan untuk memperkaya diri sendiri, yaitu seperti itu. Jadi itu yang tidak diinginkan oleh ajaran Yesus tadi. Itu aja saya tangkap dari situ. Ya harus berbagi ya Pak Ronald ya. Jadi kalau kita dapat uang segini, berapa persennya kita berbagi gitu ya. Kita menyumbang atau kita donasi ke gereja atau gimana gitu ya Pak Ronald ya. Iya. Ya itulah tadi kan kita juga bangun gereja sebesar itu kan biaya juga lebih besar. Ya, bila kita tidak punya uang, kita membantu orang juga tidak dengan harta. Kita bisa juga membantu orang dengan perhatian gitu loh. Dengan kasih deh. Kalau kita tidak punya apa-apa membantu orang, ya menurut saya cukup saja kita bisa jujur. Ya. Ada lagi yang mau reflektif diri? Saya Ci. Ayah, boleh kita. Saya milih gambar nomor 3. Yesus berbicara atau bersabda agar kita mendengar. Saya merasa di sini ditegur, disadarkan sama firman Tuhan. Maksudnya sama Tuhan, kalau saya itu cuma bisa membaca dan merefleksikan firman Tuhan saja, tapi belum bisa melakukan sepenuhnya. Maksudnya melakukan kehendaknya. Saya masih ego, masih lebih merasa mencintai diri sendiri lah, ketimbang apa yang Tuhan mau. Saya belum bisa melaksanakan sepenuhnya, masih suam-suam kuku untuk melakukan kehendak Dia. Misalnya saya sering bertengkar juga sih sama suami gara-gara anak-anak. Kadang-kadang saya salah, pendapat saya salah, tapi saya merasa saya juga ada benarnya gitu. Saya nggak mau disalahin terus. Jadi saya orangnya kayak gitu. Saya ngerasa ya kita harus mendidik anak. Kayak kemarin itu anak mau minta beli baju gitu. Dia suka nih, udah pilih 5-5-nya. Terus saya bilang 1 aja. Terus bapaknya bilang, terserah dia, yang mau beli kan dia, bukan kamu. Terus saya jadi marah, jadi berantem. Saya masih nggak bisa orangnya kalau disalahin kayak gitu. Saya merasa bener kok kayak gitu. Itu ego saya masih belum rendah hati kayak gitu, Ci. Gitu aja sih sharingnya. Makasih semua. Terima kasih Rita. Jadi gini ya, aku bukan menggurui ya, sorry ya semuanya ya gitu. Ini pengalaman aku sama Anthony gitu. Jadi dari pacaran kita 8 tahun, terus kita sekarang udah married 23 tahun. Jadi kalau aku belajar dari Anthony bahwa satu masalah bagi kita 1 hari harus diselesaikan sebelum kita tidur malam gitu. Jadi selalu saya sama Anthony itu ada masalah, malam itu juga kita sebelum tidur selesain berdua gitu. Jadi besoknya nggak ada masalah lagi gitu loh. Jadi seperti itu. Terus juga dulu aku juga kalau misalnya
Kalau marah aku suka langsung marah gitu, kesel gitu kan. Kalau sekarang nggak tahu ya kenapa ya, mungkin karena saya apa ya, banyak belajar dari orang-orang, makanya saya sering banget deket sama orang-orang tua-tua gitu. Saya demen banget gitu ngobrol sama mereka. Mereka banyak yang ngajarin saya seperti ini. Kalau kita lagi ada masalah gitu, kesel, kita nyanyi dalam hati gitu loh. Itu akan meredam kemarahan kita katanya gitu. Nah, terus juga kalau kita kesel sama suami atau sama anak atau apa, nah kita lari ke WC, misalkan gak ada yang lihat tuh, mau nangis gitu, curhat sama Tuhan atau apa gitu. Itu ada loh wejangan yang ngasih saya seperti itu gitu. Dan aku lakukan seperti itu, jadi oke-oke aja gitu loh. Dari yang tadinya mau marah gak jadi marah, terus dari yang pikirannya negatif jadi positif gitu. Jadi terus ada juga yang bilang gini, kalau kamu berbuat seperti itu, kamu mesti mikir orang itu, kamu ada di posisi orang itu. Nah itu yang sering saya lakukan sekarang gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa aku selalu mikir, iya kalau aku ada di orang itu seperti apa ya kayak gitu. Jadi wejangan orang-orang tua itu bagus banget sih gitu, dan aku udah jalanin oke banget. Itu doang, bukan yang menggurui ya, maaf ya, di sini kan banyak yang lebih pengalaman. Lanjut. Makasih Ci Memeng. Ya, kita berbagi aja ya Rita. Iya betul. Kalau saya sih biasanya kayak gitu, diam aja sih udah, tapi besok saya harus baikin dia lagi, jadi nggak ada apa-apa. Paling saya doa Bapa Kami 2 kali, ngerasa lega, terus kayak langsung bisa gitu nerima, ya udah saya mungkin salah gitu, udah damai lagi besoknya. Iya. Cuman tetap waktu itu sempat bertengkar juga, jadinya saya masih ego, jeleknya saya. Pelan-pelan nanti berubah. Bu Lia atau siapa, ayo. Bentar. Oke, sahabat bagi mereka yang bertobat. Nah, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Ini apa ya? Teguran nih bagi saya gitu. Di masa pandemi ini sebetulnya ada banyak waktu yang bisa kita lakukan karena saya itu kan WFH gitu ya, dari rumah gitu. Jadi sebetulnya kalau dibandingkan dengan harus kerja ke tempat kerja dengan sekarang, sebetulnya ada banyak waktu yang apa ya, pokoknya nggak punya alasan, sebetulnya nggak punya waktu gitu ya. Tapi memang apa ya, untuk melakukan pekerjaan memang kalau ngajar itu gampang aja gitu, tapi yang susah bagi saya itu adalah koreksi gitu ya. Koreksi itu sangat menyita waktu saya gitu, dan saya nggak mau kalau nilai anak-anak itu saya buat nilainya kerjanya nggak ada gitu, nggak ya. Pokoknya intinya kalau misalnya anak-anak itu mengirimkan tugas, ya saya buat nilainya misalnya sesuai dengan apa yang misalnya kalau nilainya 50 ya saya buat 50 gitu. Tapi nanti giliran misalnya untuk pelaporan nilai, kalau masih nilai maksudnya yang sementara itu ya laporkan aja seperti perolehan dia. Tapi kalau untuk nanti misalkan untuk rapot semester itu pasti akan saya perbaiki gitu loh. Ya, itu pasti akan saya perbaiki. Nah, kemudian masalah dalam kehidupan sehari-hari itu kalau saya lihat tetangga-tetangga saya bandingkan diri saya dengan tetangga-tetangga saya, secara ekonomi boleh dikatakan saya masih lebih dari mereka gitu ya. Saya masih lebih dari mereka. Karena nggak terlalu, maksudnya ya masih tetap ada setiap bulan, sementara mereka itu sudah sangat bersusah payah. Nah, kadang-kadang
kadang-kadang tergerak hati saya untuk memberikan sedikit lah dari apa yang saya punya itu, misalnya untuk ada program dalam batin saya, oh ya untuk kali ini saya mau memberikan sedikit dengan ibu ini misalnya, ya dia seorang janda gitu, atau minggu depan dengan ini gitu. Nah terus yang menggelitik hati saya, hari Sabtu yang lalu saya bertemu dengan masih saudara lah gitu ya, secara ekonomi boleh dikatakan sudah sangat pokoknya pokoknya dalam tanda kutip untuk bayar uang kos, uang kontrakan aja kayaknya agak-agak sulit gitu. Terus saya ketemu di pasar. Nah, terus di tangan saya itu ada uang 10.000. Pas dia lagi beli sayur, saya kasih 10.000. Saya kira tidak dilihat oleh Pak Juni gitu. Tapi ternyata setelah 2-3 hari berikutnya cerita, kebetulan saudaranya datang ke rumah. Gimana kabarnya si Eda itu? Oh ya begini. Nah, ternyata Pak Juni ini lihat saya kalau ngasih uang 10.000 gitu. Tapi maksudnya dia tetap dukung, Mak jangan cuma 10.000, boleh tuh jadi program gitu ya, boleh jadi program. Kau kasih 10.000 mungkin buat dia karena sendiri bisa jadi sudah cukup untuk makan 1 hari gitu ya, beli tempe, beli apa gitu sudah bisa untuk 1 hari gitu. Nah, jadi itu program saya untuk aksi nyata yang akan kulakukan selama bukan 1 minggu mungkin ya, selama sebulan ke depan itu untuk menajamkan bahwa yang aku rasakan sekarang, saya bukan orang kaya, tidak. Maksudnya bukan kaya secara ekonomi, tapi apa yang saya punya itu hendaknya menjadi bisa berlipat-lipat dengan saya berbagi, gitu maksudnya. Ya, itu yang akan saya lakukan. Mungkin tidak seberapa bagi bagi orang lain mungkin si Lia mah 10.000 ngasihnya ngomong di sini, bukan gitu, bukan itu maksudnya. Tapi kalau kita memberikan karena si Eda kami ini kelihatannya rasa percaya dirinya sudah sangat di bawah karena memang secara ekonomi dulu dia agak maju gitu ya. Sementara saudara-saudaranya yang lain ada yang kaya lah gitu, tapi kok nggak diajak ke rumahnya gitu misalnya. Terus yang lain-lain juga sebetulnya ada secara ekonomi nggak terlalu, dialah yang paling di bawah gitu ya. Tapi kelihatannya dari saudara-saudaranya ini kurang memberikan respon yang baik terhadap si Eda kami ini gitu. Ya mudah-mudahan dengan program saya ini semakin menajamkan untuk lebih lebih jeli melihat bahwa masih banyak orang yang sangat membutuhkan bantuan kita, bukan karena banyaknya uang kita yang kita berikan, tapi perhatian kita kepada orang yang kita berikan tersebut. Ya, itu dari saya supaya saya tidak suam-suam kuku dan hal uang atau harta yang dipercayakan kepada saya itu bukan hanya milik saya, tetapi itu harus berguna, ya. Jadi harus berguna bagi orang lain dengan cara apa? Dengan cara saya berbagi, ya. Berbagi tentu dari hati nurani yang ikhlas, yang memang sudah saya rencanakan dan niat yang tulus. Semoga uang 10.000 itu bagi dia, ya seperti kata-kata teman-teman gitu, berkah gitulah. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Lia. Ini PR buat kita semua bahwa kita harus berbagi seperti Ibu Lia, walaupun sedikit tapi dengan ikhlas hati gitu ya Bu ya. Ada lagi yang mau tambahin? Kalau nggak ada kita lanjut. Ayo dong Rina, Larsen, Maria, Ciuli. Siapa lagi yang belum ya? Kalau nggak ada kita lanjut aja Ibu. Kurang lebih udah ini ya, udah jelas ya, udah dari nomor 1 sampai 5 secara tidak langsung udah kejawab ya.
Atau ada yang mau dipertanyakan lagi yang belum jelas? Pak Ruanto, mau nambahin? Udah banyak sharingnya, cukup yang berbobot, cukup membantu kita semuanya. Ini lanjut aja nih. Kita lanjut dengan doa umat ya. Terima kasih Tuhan, dengan diadakannya BKSN keempat ini, Engkau membukakan hati kami ya Bapak, untuk kami bisa bertobat. Ya Allahku, Engkaulah yang harus kami kasihi lebih dari segala sesuatu, bukan harta duniawi ataupun kemegahan, pangkat, tapi kami harus mengikuti Engkau, harus ikut jalan-Mu, harus ikut teladan-Mu. Maafkan kami yang berkumpul di sini, bila kami ada kesalahan, dan juga dosa-dosa kami selama ini yang sudah mengabaikan Engkau. Engkau telah mengetuk hati kami, memanggil kami, tapi kami suka menghindar gitu. Kami percaya ya Tuhan, dengan BKSN ini Engkau meneguhkan iman kami. Yang dosa-dosa kami yang dengan sengaja kami berbuat salah, supaya kami bisa berbuat baik, lebih baik lagi. Kami telah berdosa terhadap Engkau ya Bapa, tapi dengan pertolongan rahmat-Mu kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu meneguhkan iman kami, dan Engkau selalu membuat kami untuk mau bertobat mulai saat ini, dan untuk tidak berbuat dosa lagi ya Bapa. Berilah kami kekuatan ya Tuhan, untuk menghindari apa saja yang telah menjerumuskan kami ke dalam dosa. Bantu kami Tuhan, untuk kami tetap setia kepadamu, tidak memikirkan hal duniawi, tapi kami selalu mau rindu untuk dekat kepadamu. Kami mohon. Kabulkanlah kami Ya Tuhan. Kami persilakan yang mau doa spontan. Allah Bapa yang baik, kembali kami ucapkan syukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini, Tuhan kembali mengingatkan kami, membuka hati dan pikiran kami, agar keluar dari zona nyaman kami, baik itu mungkin perkataan, perbuatan, yang merasa kami nyaman untuk selama ini. Tapi Bapa, pada malam hari ini, agar kami dapat berbuat lebih, mungkin itu sekecil apapun, tapi bisa saja itu berguna untuk orang lain, atau mungkin itu bisa berkat untuk orang lain. Kiranya kami Bapa dapat merendahkan diri di hadapan-Mu dengan tulus dan ikhlas, keluar dari zona nyaman kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Bapa dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, Engkau selalu menyertai kami, khususnya lingkungan Santo Fransiskus Assisi. Kami mohon. Amin ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh bergabung dalam BKSN keempat. Atas kebersamaan-Mu, atas perintah-Mu, pertemuan ini bisa jalan dengan baik.
Jadi banyak sharing-sharing iman dari teman-teman kami semuanya Bapak. Kiranya semoga sharing-sharing itu menjadikan pelita bagi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami senantiasa selalu bersamamu, selalu menuju kepadamu. Agar sukacita dan damai selalu menyertai kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas arahan dan juga teguran yang Kau berikan. Kami hanya mohon, kuatkanlah kami, teruskan berikanlah kami perlindungan, kemampuan untuk terus dapat berjuang untuk selalu lebih baik, khususnya di dalam apa ini mungkin dalam hidup kami kurang tepat atau kurang benar. Berikanlah kami juga kepekaan sehingga dalam setiap peristiwa hidup kami pun dapat melihat Engkau menegur kami, Engkau mengarahkan kami. Dan kami tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, bukan anak-anak dari dunia. Engkau telah mengangkat kami melalui pembaptisan. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon. Allah yang Maha Rahim, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, juga papanya Rina yang sedang sakit. Kami percaya ya Pak, ya Tuhan, Engkau mengurapi dia dengan kuasa dan darah-Mu. Engkau bisa menyembuhkan papanya Rina, sehingga dia bisa makan kembali dengan nikmat dan bisa merasakannya, sehingga jasmani dan rohaninya sehat ya Tuhan. Dan juga berkati mamahnya juga supaya sehat juga ya Tuhan. Dan juga teman-teman kami yang sedang sakit, Kau urapi mereka satu persatu dengan kuasa dan darah-Mu. Juga kami mau berdoa selama pandemi ini, jauhkanlah kami semua yang hadir di sini untuk tetap sehat dan jauhkan dari virus COVID, dan supaya virus COVID bisa hilang dari muka bumi ini dan kami bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala dulu, dan kami bisa membantu orang-orang sekeliling kami, dan juga kami bisa melaksanakan apa yang Engkau mau ya Tuhan, supaya kami peka mendengar suara-Mu, seperti Engkau menegur kami, dan Engkau mengetuk hati kami, dan kami berbuka hatinya untuk-Mu ya Tuhan, dan juga Engkau memberikan kami wejangan, dan kami mengikuti jalan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah. Doa kami ya Tuhan. Inilah ya Tuhan doa-doa kami yang belum sempurna, kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin. Kita lanjut dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih sejati, puji syukur kepadamu karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini. Tuntunlah kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami mampu mendengar Engkau yang mengetuk pintu lewat sabda-Mu, dan mampukanlah kami untuk melakukan pertobatan secara terus-menerus. Doa ini kami mohonkan kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita tutup dengan berkat perutusan. Marwanto ya? Atau baik, mari kita bertemu dengan mohon berkat. Tuhan sertamu dan sertamu Dan juga. semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Tuhan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, PKS yang keempat telah selesai. Marilah kita pulang, kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Kita lanjut dengan dengan lagu penutup. Oke, lagu penutupnya kasihanilah umatmu Tuhan. Kasihanilah, dua ya. Kasihanilah umatmu Tuhan, karena Maha Rahim Engkau, dan hapuskan dosa salah kami, karena darah putramu. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorak lidah kami mewartakan kasih-Mu. Ayat berikut. Kami bagai anak-anak hilang yang telah pergi dari-Mu. Padamu sekarang kami pulang dalam tobat yang penuh. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorak lidah kami mewartakan kasih-Mu. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf ya kalau ada kekurangan, itu mendadak saya. Ya, terima Terima kasih. kasih semuanya ya, terutama Bu Rita. Foto dulu, foto. Ayo dibuka on cam semua yuk. Oke. Makasih Bu Rina ya, tadi udah datang ke rumah untuk buka Zoom. Oh iya, yang Kalau kena Bu Rina nggak ikut tadi loh. waduh. Tuh, itu dengan itu wujud lagi tuh. Ya, share screen-nya ditutup aja Larsen. Terima kasih ya. Terima kasih Larsen. Iya, ayo kita foto dulu, tunggu ditutup. Oh iya, oke, on cam yuk. Ayo Pak Ruanto. Ruanto mana? Ada. Juli. Ruanto. Halo. Memang nggak ada ya? Oh, ada Bu Agnes ya. Kok bisa? Oh iya, itu baru. Ada Bu Agnes. Oke, belum satu ini.
Belum bagus. Ibu itu Bu Yuliana. Bu Yuli kurang kelihatan Yuli, ininya doang. Bu Yuli kurang naik. Ya, Oke. Iya, apanya. Oke, yuk, sabar. Wih, yang ganteng dari Malai. Oke, sudah ada 2. Rita. Oke ya, cukup. Oke, terima kasih semuanya partisipasinya. Maaf ya kalau ada kesalahan ngomong atau apa. Udah hebat lah, udah mau berbagi. Ini juga berbagi, Bu Mei. Makasih Iya, Bapak udah Ibu. ada. Malam ini lumayan banyak nih berpartisipasi nih. Ada berapa Baru nih? bisa tembus. 12, Kemarin 13. itu susah banget Marwan. Hampir 15 orang malam ini. Bu ingat tadi ada telepon katanya dari keluarganya. Pada penting. Bulan depan rame-rame. Oh iya, Wih, Rosario. wajahnya ciri-ciri semua nih. Bulan depan. Iya, bulan depan Rosario gak tuh? Rosario bisa masing-masing gitu kan, di satu-satu gantian. Rosario dong. Sepertinya dari gereja ada itu ya, ada program sepertinya. Sepertinya. Iya. Nanti kalau nggak ada gereja, kita bikin rumah Rosario. Oh, Bu Agnes ada, Bu Agnes. Oh, Bu Agnes tadi sampai Oh iya, sebentar, kita foto lagi sebentar. Ada Bu Agnes tuh. Iya, bentar, Bu Agnes tadi belum dapat. Tadi ada. Halo Bu Agnes, terima kasih. Aduh, lama nggak bersua loh. Namanya tadi ya. Iya, Pepri tadi siapa nih gitu. Bu Agnes mana nih? Bu Agnes. Wah. Parwanto naik ke atas kepalanya dikit. Iya. Ya, oke. Davin sendiri dikit, Davin kelihatan kok ikut. Oke. Foto lagi. Paling gelap. Baru tuh Bu Agnes. Agnes tadi udah. Davin kena pelonco ya sampai botak gitu, Davin. Ya, Mana Davin nggak kelihatan? Tidak banget. Oh, di belakang ketupan. Semua nih. Terima kasih untuk Larsen, anak muda yang sudah memberi waktunya. Masih ya. Dan perhatiannya untuk kita sehingga bisa lebih mudah. Tadi ada problem. Biasanya nggak masalah di sini, tapi tadi masalah jaringannya. Aduh, lelet banget semua. Matiin semua handphone udah di ini semua. Di sini tadi lelet banget. Pakai itu kuota emang gitu kali ya. Kan, ini wifi baru kali ini seperti itu gitu. Baru kali ini doang. Biasanya juga enggak. Ya, itu Tuhan tahu lah. Si Larsen ada penyelamat. Ya, biasanya aku muter-muter loh Larsen. Kadang bisa masuk, kadang nggak masuk. Tadi, waduh kayak gitu lagi nih. Riwayat nih. Iya. Tuhan. Masuk nggak pakai gagal lagi. Iya. Ya udah. Diapain katanya Larsen? Diapain itu? Kalau yang titik 3-nya diapain kalau begitu? Semuanya. Aja ya Pak Juni ya. Ya Bu. Kalau pengumuman Rosario tunggu kabar Pak Juni lagi ya. Oke Bu, ya. Nanti di kalau ada gereja kita bikin kali seminggu. Oke, terima kasih semua dah. Ya, terima kasih Bu Agnes, Parwanto, Regina, Larsen, Bu Yuliana, Pak Iwan, Bu Tri, Davin, Bu Maria, juga iya Mama Larsen. Mama Larsen. Putri nggak ada suaranya, kenapa nih? Sariawan Putri. Putri abis baca, capek dia baca. Itu nyambel dia tuh. Kepedesan, nggak bisa ngomong. Oke. Selamat berpisah, selamat tidur. Salam. Iya, oke. Sebentar lagi Oktober. Lewatlah September. Udah mau ganti tahun lagi.
Dah, aku keluar dulu ya, mau makan. Dah semua, thank you. Larsen, thank you semua. Thank you semuanya. Ya, terima kasih semua. Ya, sehat-sehat semuanya, sehat-sehat. Tuhan berkati semuanya. Amin. Amin. Dah. Ini buah. Keren siapa tadi itu buah kasih besok. Ya. Oke. Kalau mau itu ini. Kok keluar nih? Ini sini share screen. Print screen.